Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan konsep Islam tentang lingkungan yang dipresentasikan oleh kelompok 12. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Baihaqi Mahardika dari program studi Statistika, terus Dela Ayu Juliani dari program studi Pendidikan Fisika A, dan saya sendiri Zahra Dwi Apriliani dari program studi Pendidikan Fisika B. Di sini ada kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Al-Quran menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini yang sudah tertera di Al-Quran, tentang apa saja hakikat alam semesta dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat-surat Al-Quran. Lalu menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Sehingga alam semesta yang berada di dalam Al-Quran itu sebagai perbentangan yang unsur-unsurnya itu mempunyai keterkaitan. Jadi alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Seperti beberapa ayat yang ada ini yaitu segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ibrahim 14:11. Selanjutnya, kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya boleh dibaca. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Faktor penyebab kerusakan lingkungan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Yang pertama, faktor alam. Yang satu, gunung meletus. Dampak dari adanya gunung meletus sebagai berikut. Material yang keluar dari gunung berapi, yaitu awan panas, mampu menewaskan makhluk hidup bagi manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, gempa bumi. Dampak dari adanya gempa bumi sebagai berikut. Adanya korban jiwa karena banyak dari mereka yang tertimbun reruntuhan akibat gempa. Berbagai jenis bangunan yang ada roboh akibat gempa bumi. Yang ketiga, tsunami. Dampak dari adanya tsunami sebagai berikut. Terjadinya kerusakan di mana-mana karena tsunami mampu menyapu bersih dan atau meluluhlantahkan daratan dan segala yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, faktor manusia. Yang pertama, buang sampah sembarangan. Dampak dari buang sampah sembarangan sebagai berikut. Memberikan kesan tempat tersebut terlihat kumuh sehingga tidak sedap dipandang. Yang kedua, dapat mendatangkan penyakit karena dengan adanya sampah yang berserakan menyebabkan nyamuk akan terus berkembang. Yang kedua, yang lalu pemanasan global. Dampak dari adanya pemanasan global sebagai berikut. Terjadinya kebakaran hutan akibat suhu udara yang terlalu tinggi, sehingga hal ini dapat membuat hutan menjadi gundul, dan kebakaran hutan tersebut mencemari tanah, laut, dan udara. Boleh di next. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungan terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun beberapa elemen dari konservasi lingkungan antara lain konservasi hutan konservasi, yaitu hutan dengan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua, cagar alam, yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Yang ketiga, suaka marga satwa, yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman jenis satwa, kebudayaan, dan kebanggaan nasional. Yang keempat, taman nasional, yaitu kawasan alam yang dikelola oleh pemerintah. Yang kelima, taman hutan raya, yaitu kawasan yang mengkoleksi tumbuhan atau satwa. Yang keenam, taman wisata alam, yaitu kawasan untuk pariwisata dan rekreasi. Yang ketujuh, taman buru, yaitu kawasan hutan tempat wisata berburu. Oke, selanjutnya ada peran manusia dalam konservasi lingkungan. Beberapa perannya
yang dapat kita lakukan adalah yang pertama penghijauan atau reboisasi, yang kedua mengurangi penggunaan kertas, yang ketiga tidak menggunakan air secara berlebihan, empat menjaga kesuburan tanah, yang lima menjaga flora dan fauna, yang keenam melakukan pengolahan limbah. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah As-Sajdah, surat ke-32 ayat keempat, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di, di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.